Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Ananda Javi dengan NIM 120, Naswa Putri dengan NIM 131, Muhammad Davi dengan NIM 139, Sandra Nababan dengan NIM 141, dan Rajen Rahwayu dengan NIM 140. Di sini kami ingin menjelaskan tentang basis data dalam perangkat kami, yaitu Unisaput. Salah satu peran utama teknologi adalah dalam pengelolaan dan penyimpanan data. Dalam konteks ini, desain dan manajemen database memegang peran yang sangat penting, terutama dalam organisasi atau bisnis yang memiliki kebutuhan untuk mengelola informasi dengan efisien dan akurat. Salah satu contoh implementasi dari konsep perancangan database adalah Unisaput. Unisaput adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem database yang akan digunakan untuk mengelola data terkait food court di lingkungan Universitas Negeri Surabaya atau kerap dikenal dengan UNESA. Dalam merancang database, Unisaput diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dalam mengakses informasi makanan di UNESA, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan data dan akurat dan aman. Pada tahap selanjutnya, dari konsep perancangan database Unisaput, kami akan merinci aspek-aspek teknis, struktur, dan desain yang akan digunakan dalam pembangunan sistem ini. Nah, untuk konsep perancangannya akan dijelaskan teman-teman saya. Baik, selanjutnya adalah konsep perancangan database. Basis data adalah kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis di komputer dan dapat diakses dengan program komputer untuk mendapatkan data tertentu. Skema database menggambarkan objek dan hubungannya dalam database dan memiliki 3 jenis struktur. Yang pertama yaitu konseptual, yang kedua logika, dan yang ketiga fisik. Proses pembuatan database termasuk pengumpulan data, rancangan pemilihan DBMS, dan implementasinya. Dalam konteks aplikasi food court, database yang baik mendukung operasional, efisiensi, dan fungsi aplikasi, memastikan pengelolaan informasi dengan akurat dan cepat, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Berikut merupakan teknik yang kami gunakan dalam perancangan konsep Unisaput ini. Yang pertama yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram adalah teknik utama dalam desain database yang berlandaskan model entity relationship. Ini memvisualkan bagaimana berbagai entitas di dalam database terhubung satu sama lain. Yang kedua yaitu CDM atau Conceptual Data Model. Adalah sebuah model yang mengilustrasikan entitas dalam bentuk tabel dengan atribut-atributnya. Setiap entitas memiliki primary key unik dan dapat terhubung dengan entitas lain melalui hubungan atau relationship. Yang ketiga yaitu PDM atau Physical Data Model, yaitu model yang menampilkan struktur tabel dalam sebuah database mencakup detail nama, kolom, jenis data kolom, primary key, foreign key, serta hubungan yang mengaitkan berbagai tabel. Perancangan basis data pada rancangan aplikasi Unisaput merupakan langkah krusial dalam memastikan kinerja dan efisiensi sistem. Untuk mencapai hal tersebut, kami mengembangkan basis data dengan menggunakan beberapa teknik yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam perancangan ini, kami telah mendefinisikan beberapa entitas utama yang menjadi fondasi dari aplikasi. Entitas tersebut antara lain, yang pertama user untuk mempresentasikan individu atau akun yang menggunakan aplikasi. Yang kedua detail order, yaitu mencakup spesifikasi dari setiap pesanan. Yang ketiga yaitu order, yaitu menandakan transaksi yang dilakukan. Yang keempat pembayaran, yaitu untuk memproses setiap transaksi keuangan. Yang kelima detail pembayaran, yaitu memberikan informasi rinci tentang setiap transaksi keuangan. Yang kelima, detail pembayaran. Yang keenam, stand, yaitu merupakan tempat atau kedai makanan dalam aplikasi. Dan yang terakhir yaitu penjual, mempresentasikan individu satu entitas yang menjual makanan melalui stand. Setiap entitas ini dirancang dengan relasi yang logis dan efisien untuk memastikan kelancaran operasional dan pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada IRD atau Entity
Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari struktur dan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem basis data. IRD digunakan untuk menggambarkan bagaimana data diorganisir dan bagaimana entitas-entitas tersebut saling terhubung satu sama lain. Ini membantu pengembangan dan analis sistem untuk memahami dan merencanakan desain database dengan lebih efektif. Tujuan IRD untuk aplikasi food court adalah memastikan desain basis data yang terstruktur dan mengklarifikasi hubungan antara entitas. Ini penting untuk menyimpan dan mengelola data dengan efisien, serta memastikan informasi dapat diakses dan dimodifikasi dengan benar sesuai kebutuhan. Next. Berikut adalah hasil IRD untuk database Unesa Food. Terdapat 8 entitas, yaitu user, order, pembayaran, bukti pembayaran, stand, menu, penjual, dan detail order. Dalam desain database aplikasi Unesa Food ini, kita akan membahas berbagai jenis hubungan seperti one-to-one, one-to-many, dan many-to-many yang terjalin antara entitas-entitas utama seperti pengguna, order, pembayaran, dan lainnya. Setiap jenis hubungan memiliki implikasi yang berbeda terhadap bagaimana data akan disimpan dan diakses, sehingga memahaminya adalah langkah penting dan menciptakan basis data yang efektif dan efisien. Yang pertama ada user ke order. Hubungan antara user dan order adalah hubungan one to many, karena satu pengguna dapat melakukan banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya terkait dengan satu pengguna. Selanjutnya ada order dan detail order. Hubungan antara entitas order dan detail order adalah hubungan one to many. Ini berarti satu order dapat memiliki banyak detail order, tetapi satu detail order hanya terkait dengan satu order. Jadi secara formal hubungannya dapat dinyatakan seperti setiap order memiliki banyak detail order dan setiap detail order hanya terkait dengan satu order. Selanjutnya ada order ke pembayaran. Hubungan antar entitas order dan pembayaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu order dapat memiliki satu pembayaran hanya terkait dengan satu order. Dalam hal ini, hubungannya adalah one-to-one, yang berarti setiap order memiliki satu pembayaran yang terkait dengannya, dan setiap pembayaran hanya terkait dengan satu order. Selanjutnya ada pembayaran dan bukti pembayaran. Hubungan antara entitas pembayaran dan bukti pembayaran adalah hubungan one-to-one. Artinya setiap pembayaran terkait dengan satu dan hanya satu bukti pembayaran. Dan sebaliknya, setiap bukti pembayaran terkait dengan satu pembayaran. Selanjutnya ada order dan stand makanan. Hubungan antara entitas order dan stand makanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu order dapat memilih satu stand makanan untuk memesan makanan, dan satu stand makanan dapat menerima banyak pesanan dari berbagai order. Dalam hal ini, hubungannya adalah many to one, yang berarti banyak order dapat terhubung ke satu stand makanan. Namun, satu stand makanan melayani banyak pesanan dari berbagai order. Selanjutnya ada stand dan menu. Hubungan antara entitas stand makanan dan menu dalam konteks food court atau restoran dapat dilakukan sebagai berikut. Satu stand makanan dapat menawarkan banyak menu, satu menu hanya terkait dengan satu stand makanan. Dalam hal ini hubungannya adalah one to many, yang berarti satu stand makanan dapat menawarkan banyak pilihan menu, tetapi setiap menu hanya terkait dengan satu stand makanan tertentu. Selanjutnya ada stand dan penjual. Dalam hal ini hubungannya adalah one to many, yang berarti satu penjual dapat memiliki atau mengoperasikan banyak stand makanan, tetapi stand makanan hanya terkait dengan satu penjual tertentu. Dengan desain entity relationship diagram ini, kami telah menggambarkan dengan jelas hubungan antara entitas-entitas kunci dalam aplikasi food court. Pengelolaan data mengenai pengguna, pesanan, pembayaran, stand makanan, menu, penjual, dan detail order akan memungkinkan sistem untuk berfungsi secara efisien, memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna, serta memungkinkan penjual untuk mengelola bisnis mereka dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Conceptual Data Model, yakni CDM. Conceptual Data Model, yakni CDM, adalah representasi tingkat tinggi dari struktur data yang digunakan dalam suatu sistem atau basis data. Untuk basis data Unesa Food, ini mencakup 8 entitas, diantaranya adalah user, order, detail order, pembayaran, bukti pembayaran, stand, penjual, dan menu. Next. Pada bagian user, entitas ini merepresentasikan pengguna sistem Unesa Food
Setiap pengguna memiliki informasi pribadi termasuk nama, alamat, dan informasi kontak. Yang kedua yaitu order. Entitas ini mewakili pesanan yang ditempatkan oleh pengguna. Setiap pesanan terkait dengan satu pengguna dan memiliki informasi tentang tanggal pemesanan. Yang ketiga yaitu detail order. Entitas ini digunakan untuk menyimpan detail makanan termasuk jumlah dan harga total untuk setiap item dalam pesanan. Yang keempat yaitu pembayaran. Entitas ini mencatat informasi pembayaran yang terkait dengan pesanan, yaitu seperti metode pembayaran. Yang kelima ada bukti pembayaran. Entitas ini digunakan untuk menyimpan bukti pembayaran dalam bentuk gambar atau dokumen terkait dengan suatu pembayaran. Yang keenam ada stand. Entitas ini merepresentasikan stand atau toko yang menjual makanan atau minuman. Setiap stand memiliki nomor stand dan nama stand. Yang ketujuh yaitu penjual. Entitas ini menghubungkan penjual dengan stand yang mereka operasikan. Hal ini memungkinkan penjual untuk mengelola dan menjual menu dari stand mereka. Dan yang kedelapan ada menu. Entitas ini mencatat menu yang ditawarkan oleh setiap stand, termasuk nama menu dan harga menu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat Physical Data Model atau PDM. PDM ini untuk aplikasi Unisfood adalah representasi visual yang menggambarkan struktur dasar dari database yang mendukung operasi aplikasi ini. Dalam diagram ini, kami mengidentifikasi dan menggambarkan setiap entitas utama dalam sistem, termasuk tabel user, detail order, order pembayaran, bukti pembayaran, stand, penjual, dan menu, beserta atribut-atribut yang relevan. Next. Di sini kami akan menunjukkan hubungan antara entitas tersebut. Yang pertama yaitu terdapat tabel detail order yang berhubungan dengan tabel order melalui kolom ID order yang merupakan foreign key, dan ini mengaitkan setiap detail order dengan pesanan yang sesuai. Lalu tabel order memiliki beberapa foreign key, termasuk ID stand yang menghubungkannya dengan tabel stand, ID pembayaran yang menghubungkannya dengan tabel pembayaran, dan ID user yang menghubungkannya dengan tabel user. Dan ini memungkinkan kami untuk melacak stand, metode pembayaran, dan pengguna yang terkait dengan setiap pesanan. Lalu tabel pembayaran dan bukti pembayaran berhubungan dengan tabel order melalui foreign key ID order, dan ini memungkinkan kami untuk menghubungkan pembayaran dengan pesanan tertentu. Lalu tabel penjual memiliki foreign key ID stand yang menghubungkannya dengan tabel stand, sehingga kami dapat mengidentifikasi penjual yang terkait dengan stand tertentu. Lalu terdapat tabel menu juga memiliki foreign key ID stand yang menghubungkannya dengan tabel stand. Dan ini memungkinkan kami untuk mengaitkan menu dengan stand tertentu. Oke, dengan PDM ini kami memiliki pandangan yang jelas tentang struktur database aplikasi Unisfood dan bagaimana entitas dan tabel terkait satu sama lain melalui primary key dan foreign key. Hal ini memungkinkan kami untuk merancang dan mengimplementasikan database dengan baik untuk aplikasi Unisfood ini yang kami kembangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa perancangan basis data dalam konteks aplikasi Unisfood adalah langkah bagus dalam memastikan kinerja, efisiensi, dan fungsionalitas dari sistem. Dalam perancangan ini, kami menggunakan 3 teknik utama, yaitu Entity Relationship Diagram atau IRD, Conceptual Data Model atau CDM, dan Physical Data Model atau PDM. Untuk menggambarkan struktur data yang kompleks dan hubungan antara entitas, ini adalah penjelasannya. IRD membantu kita memvisualisasikan dan memahami bagaimana entitas dalam database terhubung satu sama lain. CDM memberikan representasi tingkat tinggi dari struktur data dalam aplikasi Unisfood, mengidentifikasi entitas utama dan atribut yang berkaitan dengan setiap entitas. PDM adalah model fisik yang merinci struktur tabel dalam database. Ini mencakup kolom-kolom, tipe data, primary key, dan foreign key yang menghubungkan tabel-tabel. Keseluruhan perencanaan database adalah aspek kunci dalam kesuksesan aplikasi food court ini. Database adalah aspek kunci yang memastikan
Saya potongnya nanti ya. Keseluruhan perancangan database adalah aspek kunci dalam kesuksesan aplikasi food court ini, yang memastikan pengelolaan data informasi yang akurat, efisiensi, dan cepat. Inilah presentasi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oh iya, 9 menit lagi waktunya.